Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Dianto, STMkom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 23051204277 dari kelas TIH angkatan 23. Kita akan menjelaskan tentang Address Resolution Protocol. Selanjutnya adalah definisi dari Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengaitkan alamat IP dengan alamat fisik perangkat yang dikenal sebagai alamat MAC. Fungsi utama dari ARP adalah untuk memastikan bahwa data dapat dikirimkan dengan benar dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan, terutama di jaringan berbasis Ethernet. Pengertian dari ARP. ARP berfungsi sebagai jembatan dari dua jenis alamat IP, alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Lalu alamat MAC, alamat fisik yang diperlukan untuk komunikasi di lapisan data link. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain tetapi tidak mengetahui alamat MAC dari perangkat tujuan, ARP akan melakukan permintaan untuk menemukan alamat tersebut berdasarkan alamat IP yang diketahui. Berikutnya masuk ke dalam ARP simulation. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita buat model ARP-nya terlebih dahulu dengan menggunakan 3 PC 1, PC 2, dan PC 3, lalu menggunakan switch dengan kode 2960. Lalu kita sambungkan masing-masing PC ke switch. Kita sambungkan masing-masing PC ke switch, kita cek terlebih dahulu apakah kita pastikan terlebih dahulu belum ada ARP yang tercatat ke dalam PC tersebut. Kita cek, kita masuk ke dalam PC, lalu kita masuk ke dalam desktop, kita masuk ke command prompt, lalu kita ketik ARP minta. Dipastikan belum ada ARP yang tercatat ke dalam PC tersebut. Silang, lalu kita cek, kita berikan IP ke dalam PC tersebut, masuk ke dalam IP configuration, lalu IP address kita masukkan 192.168.1.1, lalu subnet max akan terisi dengan sendirinya. Silang, sama seperti PC 1 tadi, PC 2 masuk ke dalam desktop, masuk ke dalam masuk ke dalam IP configuration, kita masukkan 192.168.1.2 dikarenakan PC 2, lalu PC 3 desktop IP configuration 192.168.1.3. Lalu selanjutnya kita akan melakukan simulation. Masuk ke dalam simulation panel, kita show all known, kita edit filter, centang di bagian ARP-nya saja, kita keluar. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi mengirim pesan IP dari PC 1 ke PC 3. Lalu kita jalankan. Dapat dilihat PC 1 akan mengirim pesan IP-nya ke switch. Lalu dari switch akan mengirim pesan IP address dari PC 1 ke kedua PC 2 dan PC 3. Namun dapat kita lihat dari PC 2 tersebut, PC 2 akan menerima saja dari
pesan dari PC1, namun tidak akan mereplay atau membalas pesan tersebut dikarenakan destination dari PC1 merupakan PC3. Lalu kita keluar, kita lihat dari PC3. Nah, dapat dilihat dari PC3 akan menerima dan mereplay pesan dari PC1 tersebut dengan replay IP PC3 destination PC1. Lalu kita jalankan lagi. Nah, dapat dilihat pesan dari PC3, IP dari PC3 akan dikirim ke switch, lalu dari switch akan dikirim ke PC1 saja, karena yang mereplay dari pesan dari PC1 tadi hanya PC3 saja. Lalu kita keluar, kita masuk ke dalam real time tadi. Lalu selanjutnya kita cek apakah sudah ada ARP yang tercatat. Kita masuk ke dalam PC1, lalu kita cek command prompt, kita ketik ARP min A lagi. Nah, dapat dilihat sudah ada ARP yang tercatat, yaitu IP dari PC3 tadi dan physical address atau MAC address dari PC3 tadi dengan tipe dynamic. Setelah melakukan simulation ARP tadi, saya akan menjelaskan cara kerja dari ARP tersebut. Yang pertama, pencarian dalam chat ARP. Ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, ia pertama-tama memeriksa chat ARP lokalnya untuk melihat apakah alamat MAC dari alamat IP tujuan sudah ada. Lalu kedua, ARP request. Jika alamat MAC tidak ditemukan dalam chat, perangkat pengirim akan mengirimkan pesan ARP request. Pesan ini berisi alamat IP tujuan serta alamat IP dan MAC pengirim, tetapi alamat MAC tujuan dibiarkan kosong. Permintaan ini dikirim sebagai broadcast sehingga semua perangkat di jaringan menerima pesan tersebut. Lalu penerimaan permintaan. Semua perangkat di jaringan memeriksa apakah alamat IP dalam permintaan sesuai dengan alamat IP mereka sendiri. Jika ada yang cocok, perangkat tersebut akan mengirimkan pesan ARP reply kepada pengirim. Lalu selanjutnya, ARP reply. Perangkat yang memiliki alamat IP yang dicari akan merespon dengan mengirimkan pesan ARP reply yang berisi alamat MAC-nya. Pesan ini merupakan unicast yang ditujukan hanya kepada perangkat pengirim. Selanjutnya, penyimpanan dalam chat ARP. Setelah menerima ARP reply, perangkat pengirim akan memperbarui chat ARP-nya dengan informasi baru tentang alamat MAC tujuan. Ini memungkinkan perangkat untuk menggunakan informasi ini di masa depan tanpa harus mengulangi proses pencarian. Lalu, pengiriman data. Dengan alamat MAC tujuan, sekarang diketahui perangkat pengirim dapat mengirimkan data ke perangkat tujuan menggunakan alamat MAC tersebut sebagai alamat fisik dalam paket data yang terkirim. Kemudian akan dilakukan update chat ARP saat data diterima oleh perangkat tujuan. Ia juga dapat memperbarui chat ARP-nya dengan informasi tentang perangkat pengirim, sehingga kedua perangkat memiliki salinan terbaru dari tabel ARP mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.